Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yopi Irfan Fauji dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 1G. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang Passive Voice Async Modals. Yang pertama, yang termasuk ke dalam modals terlebih dahulu. Apa saja? Di antaranya ada can, will, might, must, shall, should, have to, have to, need to. Nah, sekarang kita pahami apa yang dimaksud dengan passive voice. Passive voice atau kalimat pasif. Nah, kalimat pasif atau passive voice adalah suatu kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi atau yang dikenai aksi, yang dikenai perbuatan, sehingga kalimat ini memiliki makna di atau ter. Contohnya, dipukul atau terpukul, ditendang atau tertendang, dan sebagainya. Sekarang langsung saja kita ke dalam contoh. Contohnya, you can borrow some books from the library. Kamu bisa meminjam beberapa buku di perpustakaan. Nah, some books yang digarisbawahi ini merupakan objek dari kata borrow atau yang dikenai aksi dari kata borrow, yang artinya meminjam. Di dalam kalimat pasif, some books akan menjadi subjek kalimat, yaitu subjek kalimat yang dikenai aksi. Menjadi some books can be borrowed from the library. Jadi artinya beberapa buku dapat dipinjam atau bisa dipinjam dari perpustakaan. Passive voice juga digunakan sebagai pernyataan apabila pelaku dalam kalimat itu tidak diketahui atau tidak dinyatakan. Sekarang contoh kalimatnya. Yang pertama, the book was written in 1919. Buku ini ditulis pada tahun 1990. Dalam kalimat ini, buku ini tidak disebutkan siapa yang mengarangnya atau siapa yang menulisnya. Contoh lain, the meeting will be started at 9 a.m. Pertemuan itu akan dimulai jam 9 pagi. Nah, dalam kalimat ini juga tidak diketahui siapa yang akan membuat pertemuan itu atau yang memulai pertemuan itu. Sebelum kita membahas tentang struktur passive voice, kita pahami dulu tentang have to dan has to, khususnya kesesuaian dengan subjek kalimat. Have to dan has to mempunyai makna harus. Sekarang untuk subjek have to diantaranya ada I, you, we, they. Atau dalam kalimat bentuk kata benda berbentuk jamak yaitu books. Contoh kalimatnya, they have to be invited. Mereka harus diundang. Dan untuk subjek has to ada 3, yaitu he, she, it, atau kata benda dalam bentuk tunggal. Contoh kalimatnya, there has to be invited, it has to be repeated. Sekarang masuk pada struktur kalimat passive voice async modals. Yang pertama, dalam kalimat passive voice ini, subjek di sini person atau objek, diikuti dengan modals, diikuti dengan be, dan diikuti dengan verb 3 atau past participle. Nah, sekarang langsung saja kita kepada contohnya. Active voice-nya, lebih dahulu kita sebutkan dulu active voice-nya atau kalimat aktifnya. Yang pertama, the teacher may give an action today. Yang kedua, students have to read a status study. Yang digarisbawahi merah
adalah objek dalam kalimat active voice. Langsung saja kalimat-kalimat ini kita ubah menjadi kalimat passive voice atau kalimat pasifnya. Dalam kalimat passive voice yang digaris bawahi merah atau objek dalam kalimat active voice akan menjadi subjek kalimat atau subjek yang diberikan pekerjaan, yang dikenakan pekerjaan. Langsung saja kita ubah kepada kalimat passive voice. Yang pertama, an exam. An exam ini menjadi subjek kalimat, diikuti dengan my yaitu modals, diikuti dengan be, lalu diikuti dengan verb ketiga yaitu given. Given berasal dari verb pertama yaitu give. Menjadi kalimat an exam might be given by the teacher today. Begitu juga untuk kalimat yang kedua, menjadi a short story has to be written by the student. Arti-arti dari dua kalimat tersebut adalah yang pertama, ujian dapat diberikan oleh guru hari ini, atau ujian mungkin diberikan oleh guru hari ini. Kalimat yang kedua, cerita pendek harus ditulis oleh siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.